Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa itu subnetting. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari subnetting kelas C dari IP address. Subnetting kelas C IP address. Sebelum kita masuk ke subnetting, kita harus tahu dulu apa itu IP address. IP address adalah deretan angka sebagai identitas perangkat elektronik. Tujuannya untuk mengenal dan saling terhubung satu sama lain. IP address sendiri terdapat dua macam, yaitu IPv4 dan IPv6. Pada materi ini kita akan membahas lebih dalam tentang subnetting pada IPv4. Saya akan menjelaskan secara singkat dulu tentang IP address. Jika kita lihat di bagian laptop, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan ipconfig, maka akan muncul yaitu IPv4 192.168.1.14. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, maksud dari ini adalah kita ketahui bahwasannya laptop ini memiliki identitas dari WiFi yang saya telah terhubung ke WiFi, yaitu 192.168.1.14. Maka dari itu, laptop-laptop yang lain akan mengenalinya juga dengan identitas tersebut. Jika kita melihat di sini, IP address terdapat dua macam, yaitu IPv4 dan IPv6. Jika ini mengacu pada IPv4, maka IPv6-nya adalah tersebut. Tapi untuk saat ini, IPv4 adalah IP address yang paling sering digunakan. Sedangkan untuk IPv6 adalah generasi terbaru dari IPv4. Kita lanjut ke materi. Setelah kita tahu apa itu IP address, maka kita akan mengulik lebih dalam tentang apa itu subnetting. Jadi sebelum kita belajar tentang subnetting, kita harus pahami dulu tentang IP address, tentang kelas A, kelas B, dan kelas C. Maka lanjut aja, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut subnet. Subnetting biasanya digunakan oleh pengelola jaringan komputer untuk memudahkan dalam mengelola jaringan seperti melakukan alokasi IP address sesuai kebutuhan jaringan. Prosedur subnetting sendiri dilakukan dengan memakai nilai CIDR atau Classes Inter-Domain Routing. Nah, di sini ada kata yaitu pengelola jaringan komputer. Pengelola jaringan komputer sendiri yaitu seperti development IP, development Wi-Fi atau vendor-vendor dari Wi-Fi. Jadi yang nantinya ketika kita masang Wi-Fi, sebetulnya para pengelola jaringan tersebut sudah melakukan subnetting terlebih dahulu agar tidak bentrok. Jadi ketika kita menggunakan Wi-Fi, agar IP yang kita gunakan tidak sama dengan yang lainnya. Analogi IP address atau analogi subnetting menggunakan denah di jalan telang. Nah, di sini saya tidak akan membahas lebih dalam tentang analoginya ini, tapi saya akan memberikan sekilasnya. Saya analogikan denah. Kenapa denah? Karena kita yang orang awam, kita langsung mengenal tentang subnetting dengan metode jaringan, maka itu sangat sulit karena materi subnetting sendiri terdapat banyak materi. Analoginya seperti ini. Jika di jalan telang atau kita sebut di jaringan, itu adalah network. Jalan telang ini adalah penghubung antar daerah atau jalan utama. Jika kita lihat di sini banyak sekali rumah warga yang tidak tersusun secara efisien. Kita analogikan rumah warga ini seperti laptop atau PC klien. Jika terjadi seperti ini, maka sebagai sederhananya contoh ketika ada salah satu rumah yang memesan all shopnya, tidak ada identitas rumahnya sama sekali, gitu. Atau di sini banyak sekali rumah, ketika kurir datang dia tidak tahu yang mana rumah yang dituju. Maka dari itu perlunya yaitu subnetting atau pembagian per kelompok-kelompok tersebut untuk memecahkan suatu masalah agar lebih efisien. Sini saya akan langsung bahas lebih dalam yaitu contoh IP address CIDR 24. Sebenarnya kita sudah tahu ya CIDR itu apa dan 24 ini apa sih? Nah,
24 ini adalah prefix. Jadi kita melihat yaitu IP 192.168.1.1 prefix 24. Bisa kita baca prefix 24 atau slash 24. Netmax ini adalah 255.255.255.0. Mengapa dikatakan Netmax? Karena seperti ini tadi analogikannya. Nah, Netmax itu adalah sub networknya dan RW01 adalah broadcastnya. Maka kita lebih tahu yaitu 255.255.255.0 ini adalah milik dari prefix 24. Nah, jika kita desimalkan 255 ini sama dengan 8 dan 0 di sini sama dengan 0. Kenapa dikatakan prefix 24? Karena pada netmax di atas terdapat 255 sebanyak 3 kali. Jika dikonversikan ke dalam desimal, maka hasilnya 8 ditambah 8 atau 8 dikali 3 yang hasilnya nanti 24. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita bahas di netmax-nya dari IP yang sebelumnya yaitu 192.168.1.1. Maka kita lihat di sini yaitu 255 itu jika dikatakan di binernya maka 1 sampai 8 kali. Ingat, biner itu hanya mengenal angka 1 dan 0. Jika di sini tidak terdefinisikan, maka kita tulis yaitu 0. Jika tidak terdefinisikan, maka ditulis 1. Jadi 1 adalah menyatakan true dan 0 mengatakan false. Jika kita dilihat di sini 1 sebanyak 8 kali ditulis dengan notasi sebanyak 3 kali. Jadi ada 8, 8, 8. Jika ini kita jumlahkan 8 ditambah 8 tambah 8 maka hasilnya 24 atau 8 dikali 3 sama dengan 24. Atau kalian bingung, ya kita hitung secara manual saja. Ini satunya sampai sini ada berapa? Jika kita jumlahkan semua satu yang ada di sini, jumlahnya adalah 24. Maka jika sudah ketemu dari situ, kita tulis yaitu prefixnya adalah 24. Jadi prefix itu adalah banyaknya dari netmax yang ada di sini jika kita notasikan secara desimal antara biner ke desimal. Selanjutnya, materi terakhir yaitu contoh IP address CIDR 25. Nah, bagaimana jika IP address ini prefixnya 25? Berapakah nilai netmax-nya? Nah, di sini mohon maaf saya kesalahan yaitu IP address prefix 26. Kita langsung saja masuk ke proses subnetting. Proses subnetting sendiri terdapat banyak cara. Tapi di sini saya akan mengambil teknik yang cukup lama tapi mudah dipahami, yaitu menggunakan tabel konferensi. Kita masukkan saja netmax custom class C. Nah, kelas C sendiri yaitu kita contohkan tadi 24 yaitu 255, 255, 255. Kita masukkan dulu 255, 255, 255. Kita tulis ulang secara notasi desimalnya yaitu 1 sebanyak 8 kali ditulis hingga 3 kali. Nah, untuk yang terakhir, kenapa saya masukkan 1? Nah, kalau di IP yang pertama yaitu 24. Nah, 24 saja sendiri jika ingin mendapatkan prefix 25, berarti di sini tinggal ditambahkan angka 1 atau menyatakan true di biner. Nah, maka di sini tulis 1. Hasilnya 25. Sekarang kita belum mengetahui IP, netmax mana yang akan dipakai oleh slash 25. Caranya kita masukkan di tabel konferensi. Kita tulisnya dari kiri ke kanan. Kalau misalkan tulis kanan ke kiri, apa boleh? Boleh. Contohnya ini 1. Ketahui 1. Maka untuk belakangnya gimana? Nah, belakangnya kita tulis saja untuk memenuhi biner 8 biner. Maka kita tulis sebanyak 7 kali untuk 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita masukkan ke tabel konferensi. Angka 1 ditulis di sebelah kiri. Ini jangan sampai salah karena ini sangat penting sekali. Dan terus untuk 0 kita masukkan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari sini kita ketahui
bahwa satu ini menunjukkan di tabel konferensi yaitu 128. Maka hasilnya adalah 128. Tabel konferensi ini contohnya kayak gimana sih pembuatannya? Diawali dari angka 1, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 8 sama dengan 16, 16 tambah 16 sama dengan 32. Jadi seperti inilah jika kita mengkonferensikan netmax-nya. Maka kita tulis itu netmax-nya adalah 255.255.255.128. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah katanya, bisa dimaafkan. Karena dalam materi subnetting adalah materi yang cukup sulit dalam jaringan komputer. Dan ini hanya saya menerangkan tentang subnetting, cara untuk mencari sebuah netmax jika diketahui prefixnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.